pengaduan masyarakat. Oh, berarti udah pernah bikin website gitu ya? Iya, Mas, dulu pernah. Bagus, bagus. Berarti ya cuma ngulang aja berarti di sini. Mungkin kita nambahin yang kemarin ya. Kemarin kan udah pakai HTML ya. Masih pakai HTML, belum pakai CSS. Sekarang kita tambahkan menggunakan CSS. BTW ini udah pada stay laptop semua apa belum? Kalau saya izin mas lagi di luar jadi lewat HP. Oh iya, iya. Sebenarnya saya juga bingung nih mau ngapain. Oke, bentar kita pakai. Sebenarnya kalian bisa apa kayak belajar mandiri ya di W3 School. Nanti saya tuliskan sandaran pembinaan. Ya, nah itu kalian bisa dibuka. Terus klik saja yang bentar, di sini share juga. Oke, kelihatan? Ya kelihatan mas. Nah, ini termasuk situs yang sering saya pakai untuk referensi kayak mencari cara-cara buat apa, mengubah tampilan atau mungkin Python, ada juga SQL juga ada. Biasanya kalau kayak saya cari database cara membuat apa namanya, dulu pernah itu cara membuat Broken Key karena lupa di modul ke Selesep atau kemana, akhirnya carinya di sini. Ini banyak, ada HTML, terus ada CSS juga, ada XML. Biasanya untuk XML ini buat kayak sejenis sama HTML, cuma bedanya kalau XML seringnya kalau nggak salah dipakai untuk Android atau iOS. Ini misal kita pakai HTML yang awal aja. Nah, di sini juga kita bisa apa namanya, mengcompile. Bentar. Nah, di sini kita bisa melakukan secara otomatis di website. Kayak kemarin berarti ya. Iya nggak sih? Kemarin pakainya bukan? Iya Iya betul mas. mas pakai. Kemarin. Iya. Oke, oke. Berarti ini kan yang pertama. Terus misal kita mau menambahkan CSS. Nah, CSS ini yang diperlukan cuma dari style. Kalau misal dimasukkan satu dengan apa namanya, satu codingan itu makanya style. Jadi style ini kayak gini misalnya. Body ini kan satu berarti ini is heading. Nah, yang ini yang ini sampai sini itu namanya CSS. Nah, ini kalian bisa rubah-rubah. Nah, semisal
H1. Color berarti kan warnanya blue, berarti biru. Kita coba di run. Nah, H1 itu yang this is a heading. Nah, berarti ini. Terus this is a paragraph, berarti yang merah ini. Nah, ini bisa kalian buat juga. Terus cara untuk membuat bold misalnya ya. Kalau semisal kalian bingung caranya bold gimana, ini di HTML-nya juga secara langsung bisa dengan tagar B. Ditutup juga dengan tagar garis miring B. Nah, ini otomatis jadi bold. Jadi teman-teman udah udah apa ya? Udah bisa kayak gini sampai mana coba? Tadi siapa ya? Nurul Anissa apa siapa? Zaro. Oh, Zaro. Zaro CSS-nya natif atau pakai framework? Bikin dari awal sih, Kak. Oh, bikin dari awal berarti natif ya. Ya, Oh. Kalau boleh tahu, coba yang kemarin ikut bagikan layar. Bentar. Pengen lihat kemarin sampai mana. Coba yang mau berbagi. Maksudnya kemarin tuh mudeng apa enggak dijelasinnya? Mudeng sih mas. Mudeng ya. Iya. Sebelumnya maaf ya mas. Aku izin nggak megang laptop lagi di luar. Izin nggak megang laptop lagi di luar. Oh ya. Belum dicoba sih kalau saya. Bentar. Oh, Soalnya kalian belum bikin ya. Oh, iya. Sebenarnya dari saya nih konsep awal kalau bisa malah kalian otodidak sendiri loh, mencari sumber referensi atau enggak kita ngasih sumber data-datanya terus kalian pelajari sendiri. BTW kalau misal kalian belajar sendiri bisa apa enggak? Halo, coba cek. Bisa sih mas. Bisa ya. Maksudnya enakan belajar sendiri atau harus dipantau juga kayak gini gitu. Main kan. Tapi kadang bingung gitu loh mas. Mau belajar yang mana dulu gitu loh. Jadi kadang nggak tahu. Oh ya. Awalnya mau belajar yang mana dulu gitu loh. Oh, oh iya iya. Berarti kayak butuh bimbingan gitu ya.
Gimana kalau tak ajarin Bootstrap aja? Berhubung kalau di sini tuh saya jarang pakai natif sih. Boleh, boleh. Boleh Mas, coba. Oke. Bukan kirain sebenarnya sih, kayak belajar bareng aja gitu. Kok nggak ada sinyal? Nah, ini tampilan awal dari Bootstrap. Jadi kalian mengunjunginya itu getbootstrap.com. Apa sih Bootstrap? Jadi Bootstrap itu framework untuk CSS. Framework untuk tampilan gitu ya. Framework itu apa? Framework itu kerangka untuk kerja. Jadi framework ini gunanya untuk mempermudah kita ketika melakukan pengkodingan. Berhubung ini framework CSS, jadi membantu kita ketika mengatur tampilan. Contohnya kayak seperti apa? Kayak semisal ini nih. Nah, ini ada icon-icon, beberapa icon-icon. Terus di sini ada beberapa tema, template yang bisa kalian gunakan. Terus ada juga JS ini JavaScript. Biasanya kalau CSS sama JavaScript itu berkolaborasi untuk membuat website gitu ya. Biasanya kalau JS itu yang bersifat lebih real time, kayak mungkin membuat apa, membuat chart, membuat apa namanya, diagram seperti itu. Biasanya pakai JS. Terus untuk instalasinya seperti apa? Nah, ini ada npm install Bootstrap. Nah, ini biasanya menggunakan yang Linux. Biasanya yang Linux itu pakai ini. Nah, ini. Nah, untuk dari kalian, misal ini bisa dilakukan dengan online, bisa juga offline. Nah, misal kita download nih. Lama ya downloadnya. Langsung aja ke oke, download aja dulu. Ke awal. Introduction. Nah, starter. Nah, untuk menggunakan Bootstrap, kita menggunakan yang namanya starter template. Nah, di sini ini kan namanya codingan HTML gitu kan. Nah, supaya kita menggunakan Bootstrap, kita membutuhkan ini starter template. Jadi template untuk awalan gitu. Kita copy aja, di copy di sini. Kita coba di sini, siapa tahu jadi. Nah, hello world-nya berbeda dengan yang awal tadi. Kelihatan nggak? Halo, cek. Belum kelihatan Mas di belum. tempatnya saya. Tapi Itu udah di run, Mas. iya. Bentar. Masih tulis. Nah, udah kelihatan? Nah, Udah, udah udah. Mas. Udah. Ya. Nah, jadi ini kan starter template. Template untuk awalan. Nah, kita bisa menambahkan berbagai macam template di sini. Jadi Bootstrap itu intinya kayak cuma buat template-template doang. Ya, misal layout.
kita mau buat navbar misal, navigasi navbar nih. Nah, kita cari navbarnya mau yang seperti apa. Yang navbar seperti ini, atau mungkin ini nggak ada tulisan, namun nggak ada menu-menunya, atau ini yang gambar doc sama logo, atau ini, atau ini bisa dipilih, atau mungkin yang hanya searching bisa juga. Nah, kodenya tadi, kayak misal kita milih yang ini, kode ini kita kopikan, bisa langsung klik sini atau bisa juga di blok terus klik kanan copy, Ctrl C juga bisa. Ya, kita kopikan ke ini body. Jadi head di atas ini kan ada head ini nyambungnya sama head ini kan. Nah, head ini itu di bagian yang sebelah sini loh. Kalau kalian bikin website nanti di bagian sebelah sini ada, makanya itu head. Kayak sini hello world. Kalau di website yang asli, maksudnya untuk website ini yang hello world ini akan menampilkan yang sebelah sini. Karena berhubung ini kan pakai emulator jadi belum. Terus kita masukkan yang tadi, codingan yang ini, kita copy, masukkan ke bawahnya body di enter, pastekan di sini. Terus kita run ulang. Nah, navbarnya kelihatan kan? Karena ini kan modelnya apa namanya? Bentuknya itu kecil gitu ya. Jadi otomatis ini namanya responsif. Kalau kalian buka di HP, posisi menu yang panjang seperti ini, itu akan otomatis diperkecil. Kayak semisal kayak kalian buka e-learning gitu kan. E-learning kan aslinya kalau di website e-learning. Login. Nah, aslinya kan bentar. Harus login. Bentar, sudah. Nah, kayak semisal ini kan e-learning. Di sini ada tulisan e-learning Politeknik Negeri Cilacap, terus di sini ada my course, terus di sini ada profilnya, nama orangnya. Nah, bila diperkecil kayak semisal seperti ini tuh kan tampilan kayak di HP kalian. Semisal kalian buka e-learning lewat HP, tampilannya seperti ini. Jadi di sini tuh nggak ada tulisan Politeknik Negeri Cilacap yang tadi itu nggak ada. Adanya cuma ini buat menu. Harusnya ini keluar menu nih. Nggak keluar. Jadi e-learning ini dihilangkan karena itu tadi responsif. Responsif itu sudah termuat dalam Bootstrap ini. Semisal Bootstrap kalian kayak membuka lewat HP, otomatis di sini akan diperkecil. Menunya lebih dipersingkat lagi. Sebentar, tak bukain lewat yang aslinya aja.
Oke, di sini saya membuat tampilan yang tadi langsung dimasukkan ke ini, apa namanya, diedit menggunakan editor, text editor. Nah, di sini saya terserah sih, kalian bisa menggunakan Notepad++, bisa juga, atau bisa menggunakan Sublime. Kalau di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code ini gratis. Terus ini kan tadi HTML-nya. Ini untuk bootstrap-nya. Terus kita kopikan yang tadi, yang untuk navbar-nya. Nah, terus kita ada hello world di sini. Terus misal perkenalan gitu ya. Kayak kemarin apa? P gitu ya. P nama. Misal berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, itu akan tampil yang seperti ini. Nah, tadi navbar itu kayak untuk logonya. Yang ini home itu home ini. Terus future, misal tadi kalau misal kalian mencet home, nanti yang tampilan ini. Terus future, nanti mungkin bisa kalian edit juga dengan menu yang lain. Kayak misal home, ini kan future. Nah, kita nanti misal about us. Oke, jadi misalnya kita ganti about us, terus ini ada kontak misal, maka yang ini akan otomatis diganti. Terus kita juga bisa mengganti warnanya, misal navbar item, navbar. Nah, div ini bagian yang navbar ini, di sini nggak kelihatannya. Kita ganti warnanya, misal apa? Itu sukses. Oh, bukan di situ berarti. Atasnya lagi nav nih. Nav PG ini. PG light. Diganti PG misal dark gitu ya. Nah, seperti itu. Terus navbarnya ganti apa? Dark. Nah, kan gitu. Nanti kalian bisa kreasikan terserah kalian. Untuk penggunaan warnanya itu ada di customization, terus color. Nah, ini ada banyak. Ada primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark. Nah, ini kan kita pakai dark. Otomatis ininya jadi hitam. Misal kita pakai kuning, warning gitu ya. Atau sukses, atau danger. Kita coba ganti dengan warning. Terus ini juga warning. Kita lihat, maka warnanya akan menjadi kuning. Itu untuk penggunaan warna. Terus ini kan berhubung, ini tuh kayak nyempit banget di sebelah sini. Kita bisa menggunakan yang namanya kontainer. Kita taruh di sebelumnya navbar. Jadi kita menggunakan div container. Div container ini kita copy untuk penutupnya di paling bawah. Karena nav ini kan sama ini ya, berarti divnya di bawahnya nav. Seperti ini. Misal, nah, jadi hello world-nya tapi nggak kena.
karena hello world-nya ada di bawah nav. Kita div-nya pindah lagi ke bawahnya npm. Nah, kena kan. Tapi kuning-kuningnya ikut terkena ini apa? Kontainer. Kita taruh kontainernya tadi di bawahnya nav. Coba. Malah hancur. Bentar. Oh ya, berarti kontainernya ada 2. Kontainer yang pertama ini ada di setelah navbar. Terus ini berada di setelah full. Nah, kontainer. Nah, setelah ini. Nah, di sini ada kontainer lagi. Kita lihat. Masih hancur. Tapi mending. Karena sudah di tengah. Oh, kayaknya udah ada kontainer ini. Misalnya ini dihapus. Coba. Belum. Kalau ini diganti. Nah, seperti itu kan. Ini contoh misalnya. Jadi kalian bisa kreasikan untuk warnanya, bisa dicari-cari di sini. Ada beberapa warna utama di sini. Kalau semisal kalian mau ganti lagi, atau bisa juga pakai yang ini, camel palette all color. Ini semuanya ada nih di sini. Dari yang muda sampai tua, itu ada. Nah, di sini yang mana tadi? Ini enggak hanya untuk navbar juga. Misal kita mau membuat apa nih? Ini. Kita membuat apa? Form input group. Nah, di sini kayak misal buat pendaftaran gitu kan. Ini udah ada nih. Ini yang small. Nah, di sini. Nah, ini kayak kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Mas mau tanya Mas. Boleh. Ya, kalau framework itu sih ada jenis-jenisnya apa enggak Mas? Ada. Jadi framework itu kan cuma ibaratnya kayak pembantu gitu ya. Pembantu kita menggunakan
membuat suatu aplikasi. Jadi tergantung nanti frameworknya framework apa. Kalau untuk Bootstrap ini itu framework untuk CSS, mengatur tampilan di website. Itu CSS sebenarnya, CSS. Terus nanti ada juga framework buat PHP. Bahasa pemrograman PHP nanti ada frameworknya lagi namanya, kalau ada beberapa, ada banyak sih, ada CI, Code Igniter, terus ada juga Laravel, terus ada juga yang lain apa itu. Terus ada pun untuk yang selain ini Bootstrap, sebenarnya ada framework lain. Itu namanya Materialis. Bentar. Nah, udah kelihatan belum? Kelihatan, Mas. Ini bisa diperlihatkan. Nah, jadi kalau di Materialis ini kayaknya sih tidak terlalu lengkap kayak Bootstrap, tapi ya cukup untuk membantu pekerjaan. Nah, misal ini di sini ada form, cara pakai Materialis. Nah, ini semisal. Nah, ini untuk membuat ini pengisian ini. Jadi kan biasanya kayak gini. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa ada animasinya gitu. Itu kita cuma bisa copy cuma dengan mengopi ini, dan juga ya mengopi ini ke editor kalian, tempat editornya kalian, text editornya. Jadi punyanya framework itu seperti itu, mempermudah. Kalau Bootstrap kan tampilannya seperti ini, kotak, terus ini ada agak melengkung gitu, tidak lanjut. Terus ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman nih harapannya apa kalau ikut pemrograman gitu? Biar bisa sih Mas jelasnya. Bisa bikin Mau tanya web Mas, ya gimana? itu semester 3 kan nanti ada pemrograman web gak sih? Kalau misalnya semester 3 itu? Ada. Kalau semester 3 malah lebih ke gimana caranya kalian bikin project, atau mungkin lebih ke persiapan untuk membuat TA gitu. Itu semester 3 sama semester 4 isinya kayak gitu. Jadi udah nggak lagi kayak latihan bikin HTML, CSS, terus PHP. Tapi kalian udah bikin real projectnya, udah jadi ibaratnya masak, udah nggak perkenalan lagi nih bumbu itu kunyit, terus garam atau apa, itu udah nggak lagi, tapi udah kalian suruh katakanlah bikin martabak gitu. Terus dosennya juga udah nggak peduli ibaratnya kalian tahu bikin martabak itu caranya gimana, harus pakai telur atau nggak pakai telur atau gimana. Itu udah nggak peduli. Yang tahunya kalian udah bisa gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sudah mempersiapkan sejak sekarang. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan itu apa aja sih Mas? Maksudnya biar ya sedikit-sedikit nyicil gitu belajar. Ya untuk persiapan ya tentunya bahasa pemrograman ya. Terlebih lagi kan kalau di sini lebih dipakainya itu web, lebih sering bikin web daripada aplikasi yang lain. Jarang bikin aplikasi desktop ataupun mobile, itu jarang. Ya, seringnya bikin web. Nah, itu ya kalian sebisa mungkin juga cari-cari informasi yang lain, kayak misal cara bikin web gimana, terus cara hosting itu gimana, terus cara
apa namanya, yang diperlukan untuk membuat web itu apa aja. Kayak misal HTML itu untuk tampilan perlu satu, ada HTML, terus ada CSS itu untuk apa namanya, memperindah tampilan dari HTML. Kayak misal HTML-nya ukurannya segini, ntar sama CSS bisa diubah-ubah, atau mungkin ditambahkan foto, atau mungkin ditambahkan background, itu dengan CSS bisa. Terus ada PHP. Untuk PHP itu untuk sistemnya. Sebenarnya bisa juga pakai JavaScript, tapi di sini nggak ada pembelajaran terkait JavaScript. Maksudnya di kampus ini nggak ada yang mengajarkan JavaScript. Kalau untuk pemrograman web sendiri, itu juga yang diajarkan modulnya itu berupa modul PHP, bukan modul JavaScript. Jadi kalian hanya perlu HTML, CSS, sama PHP. Terus untuk dihubungkan lagi sama dengan database. Jadi kalau kalian sekarang cuma database yang itu basis data, cuma ikut-ikutan doang, nggak mempelajari, nggak dalam, kalian ya. Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau harapanku malah kalau bisa kalian tuh lebih aktif loh. Maksudnya lebih mau ke lebih mau otodidak gitu, cari-cari referensi yang lain. Terus kalau bisa malah kayak semisal Google Meet gini, kalian aktif terus saling dulu gitu tuh. Ada percakapannya, nggak cuma satu arah ini. Kalau bisa kalian kayak semisal coba ini mas ini coba ini mas gitu. Ada requestnya loh. Itu malah yang membuat suasana semakin hidup gitu loh. Kalau kemarin sampai jam berapa? Sebentar doang. Sebentar doang. Berarti ini lebih lama ya? Hampir sama sih. Hampir sama. Ya paling itu. Jadi yang pertama apa? Niat. Niat dan semangat. Kalau udah niat dan semangat, insya Allah bisa semuanya. Kayak misal tadi. Sebenarnya kalau di Politeknik ini ya, aku ngelihatnya ya, ibaratnya kalau aktivis-aktivis yang yang ikut organisasi terus aktif di organisasi itu udah kayak nggak terlalu dibutuhkan di Politeknik. Lebih dibutuhkannya apa? Lebih dibutuhkan lagi anak-anak yang benar-benar mempunyai prestasi, kayak misal lomba-lomba ini itu dan lain sebagainya, itu lebih dipandang daripada orang yang organisasi. Ya tidak memungkiri organisasi itu penting, tapi di lain sisi karena kita juga ibaratnya kayak kekurangan bakat-bakat muda yang ikut kayak lomba atau mungkin PKM, karena itu sangat diharapkan untuk kedepannya. Apalagi kemarin aku sempat ikut pas pelantikan ketua Ormawa, itu dari sambutan dari Bapak Direktur
itu mengatakan kan kemarin pelantikannya itu di gedung kuliah baru kebetulan ya. Terus akhirnya dia mengatakannya gimana? Beliau mengatakan tuh jadi politeknik ini udah ada pembangunan, alhamdulillah. Ya, yang diharapkan ini tidak hanya pembangunan untuk bangunannya saja, diharapkan dari isinya pun ada pembangunan. Jadi dia beratkan bangunannya ini adalah ibaratnya politeknik ini adalah katakanlah gambaran itu sebagai nasi goreng. Nah, bangunan ini sebagai wadah nasi goreng kan tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting isinya. Isi nasi goreng itu mau gimana? Mau pedas, atau mungkin enak, atau mungkin hambar. Itu tergantung kalian, tergantung mahasiswanya. Ya, diharapkan dari mahasiswa ini bisa memberi rasa tersendiri terhadap nasi goreng itu. Tunjukkan prestasi-prestasi kalian. Kalau semisal kalian tuh bisa berprestasi, kayak mungkin nggak bisa cara bikin web, nggak tahu caranya ikut lomba, nggak pernah ikut lomba, jadi nggak tahu caranya. Yang pertama apa? Semangat, niat, sama nekat. Soalnya apa? Yang pertama itu adalah pengalaman. Kalau kalian udah punya pengalaman, setidaknya kalian bisa ambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Kalau semisal, pengalamanku kemarin, kalau jawabnya begini, ikut lomba, bikin proposal begini, tidak diterima. Mungkin kalau aku begini, bisa diterima. Nah, itu kan dari pengalaman. Nah, sebisa mungkin kalian itu membuat rasa tersendiri terhadap nasi goreng tersebut. Nah, itu yang diharapkan dari Bapak Direktur. Kayak ikut PKM atau ikut lomba, itu sangat diharapkan sekali. Kalaupun kalian gagal, jangan takut gagal, karena gagal adalah awal dari keberhasilan. Yang penting apa? Yang penting pertama jajal dulu. Karena kalau nggak jajal, kita nggak bakal tahu. Seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk terus belajar dengan diri sendiri melalui pengalaman, ataupun juga belajar dari orang lain, kayak semisal cutting, atau mungkin ada teman sebaya yang mungkin lebih pro juga, kita bisa dekati dia, terus curi ilmunya, jangan curi yang lain. Karena apa? Karena ilmu tuh nggak ada yang berasa, maksudnya. Mereka mungkin nggak merasa mempunyai ilmu tersebut, tapi kita bisa tahu karena dia itu berbeda dari kita, gitu kan. Kalian harus peka terhadap itu. Mumpung masih muda ya, jadi bisa mungkin kalian fokus sama perkuliahan. Karena ya yang saya rasakan sekarang kayak di semester 4, perkuliahan padat, terus juga organisasi padat, kan susah ibaratnya kalau membagi waktu. Tapi kan berhubung kalian yang masih agak longgar, kalau bisa ya, sesuai di pengalaman aku dulu, kayak semester berapa sih sekarang? 2 ya. Semester 2 tuh masih cukup longgar sih. 1, 2 masih bisa relax. Tapi kalau sekarang ibaratnya tugas tuh udah susah masuk ke otak. Ibaratnya mau garap tugas ini, tapi tugas ini juga belum. Jadi jadinya malah ntar cuma mikirin mau garap yang mana, nggak jadi digarap. Itu sih saran aku. Kalian semangat dalam belajar, terus tambah pengalaman. Misal ada pengalaman kayak ada lomba gitu, nekat aja. Kayak misal cari teman siapa kayak yang punya pengalaman, nggak harus jago coding, bisa mungkin jago bikin proposal, karena kadang kan lomba awalnya yang penting bikin proposal. Nah, habis itu baru coding. Ya paling nggak carilah teman yang ada yang codingnya, terus ada proposalnya, biar bisa combine. Itu buat yang lomba-lomba kadang. Terus ada mau yang ditanyakan lagi?
Pratama Putra, iya nggak apa-apa. Sudah satu good kan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Pada kemana ini? Absensi sudah ya? Sudah dikirim atau belum? Udah mas. Oh, absensinya Absensi lewat ada ini di ya? grup. Lewat grup. Oke. Jadi harapannya Pak Kaptau yaitu tadi membuat budaya baru buat PNC ini supaya apa mahasiswa-mahasiswanya tuh bisa aktif gitu loh. Ada lomba ayo gas, ada lomba ayo gas. Karena kalau di univ-univ lain, apa yang membangun univ lain tuh lebih wah daripada univ yang lainnya itu ya karena mahasiswanya itu sendiri. Nggak harus univnya besar kayak UGM, enggak. Yang penting kan mahasiswanya. Ada tambahan lagi nggak nih? Kalau enggak dicukupkan saja mungkin udah 1 jam lebih. Kemarin ada foto bersama apa enggak? Sultan, Sarah, halo. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Kemarin ada foto bersama apa enggak nih? Kemarin nggak ada. Enggak ada. Ya udah sekarang ada kan ya? Yuk open cam semuanya. Ada yang pakai laptop apa enggak di sini? Ya mungkin nanti dari Risna bisa screenshot ya. Yang lain open cam yuk. Risna apa ya? Risna halo. Iya, Kak.
Ini nggak semua on cam apa? Di aku kok nggak ada ya, cuman beberapa. Ya, mungkin lagi sinyalnya mungkin. Kalau pas lagi ramai aja di on cam. Kalau pas lagi ramai on camnya di SS. Atau mungkin sekenanya aja nggak apa-apa. Di punyaku juga sinyalnya agak susah. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Udah sudah ya. Kak. Oke. Terima kasih untuk Ya. teman-teman semuanya untuk mengikuti apa ini UKM pemrograman pada siang apa sore maksudnya? Siang hari ini, sore hari ini. Kurang lebihnya mohon Sore. maaf. Ya, sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.